itu agama anti Tuhan. Kalau ada yang keberatan dengan itu, suruh naik ke sini, bertanya kepada saya, dan saya akan membuktikan, membeberkan secara data valid Kristen agama atau sekte anti Tuhan. Salam satu Tuhan. Para sahabat, dukung semua ya channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Berdasarkan Yohanes 5:26, Yesus tanpa diberi kehidupan, hidup gak dia? Ini udah tahu saya alur jawabannya, nanti pertanyaan kedua pasti muncul lagi. Enggak, jawabannya apa? Yesus itu Elohim Yahweh tanpa. Bukan itu pertanyaan saya. Siapakah Yesus itu? Itu bukan yang saya tanya. Yesus tanpa diberi kehidupan, hidup gak dia? Harus dijawab. Kenapa tidak harus dijawab? Karena menjebak. Sudah beda menafsirkan itu. Loh, Yesus sendiri loh mengatakan dirinya bahwa dia itu datang bukan atas kehendaknya sendiri. Yohanes 5:26 pun dikatakan demikian juga diberikan kehidupan kepada Yesus agar Yesus memiliki kehidupannya sendiri. Pertanyaannya, Yesus kalau tidak diberi kehidupan, hidup gak? Iya. Cuman ya kita berarti berita cuman ya kita. Maksudnya Yesus kalau tidak diberi kehidupan, hidup kagak? Kan udah saya bilang itu pertanyaan yang nggak harus dijawab. Kenapa? Pastinya nanti pasti saya bilang nanti ketika saya jawab berarti Tuhan kamu dua. Kalau enggak berarti Yesus bukan Tuhan. Nah, jadi dua. Saya tahu pasti alurnya pasti ke situ. Tidak, bukan itu. Pertanyaan saya sederhana loh. Yesus tanpa diberi kehidupan, hidup kagak? Yesus itu Tuhan, nggak diberikan pun dia tetap Tuhan. Ini sudah dikatakan Yohanes 5:20, kok Anda bantah gitu loh. Boleh enggak Anda membaca 1 Korintus 15:28? Boleh enggak? Silakan Pak Ustaz, supaya didengar 1.700 orang ini. Dirimu lah yang baca, janganlah aku yang baca. Bang Jumanya yang, makanya terkadang gini Bang Juma yang mengkorek terus disuruh Bang Juma lagi saya membaca kitab suci yang sudah saya baca. Oke, saya bacakan, dengarkan pelan-pelan. 1.700 orang ini tercerahkan gitu Bang Juma. Dengarkan pelan-pelan, dengarkan. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Yesus, maka Yesus sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah dia yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Yesus kemana pada saat itu? Putus-putus Pak Ustadz, putus-putus Bang Juma, putus-putus tadi. Alasan. 1 Korintus 15:28. Segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Yesus, maka Yesus sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya sendiri di bawah Tuhan. Nah, tuh Yesus hilang Yesusnya. Gimana tuh? Gimana ini Kepas? Yesus tanpa diberi kehidupan, hidup gak dia? Tidak. Karena Yesus itu makhluk. Benar gak? Benar gak? Yesus itu makhluk. Belum seberapa seperti Yahudi. Lebih keras lagi orang Yahudi menolak Yesus sebagai Tuhan. Yesus tidak pernah mengajarkan dirinya Tuhan. Pertanyaan saya, benar nggak Yesus itu makhluk? Orang Farisi dan orang Saduki, mereka nggak percaya Yesus itu Tuhan, makanya dia disalibkan. Mana ada Yesus Tuhan, nggak ada. Sekarang pertanyaan saya, benar nggak Yesus itu makhluk? Makhluk apanya sekarang? Enggak, saya tanya, benar nggak Yesus itu masuk dalam golongan makhluk? Enggak lah, Yesus itu Tuhan. Nah, ini dia. Berarti Anda membantah semua data yang notabene Yesus itu makhluk. 1 Korintus 15:48. Coba Anda baca. Dia Kristen tapi tidak punya kitab Bible, Gurunda. Itu dia makanya. Al-Quran pun di sini ada. Ini mau saya bilang kita baca beda. 1 Korintus 15:48, baca cepat. Kita mau dengar.
Kepas, baca Bung. Kamu tahu nggak teknik-teknik yang kau gunakan? Yukhadi'unallaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yas'urun. Teknik menipu Allah, menipu orang-orang beriman. Padahal sesungguhnya kamu hanya menipu diri kamu sendiri. Kepas. Ini kalau kayak begini caramu berdebat, nyata ada di dalam Bible, nyata irasional, kamu bela. Kamu mengatakan tidak, padahal ada. Maka yang mendengarkan Kristen yang sudah ragu tentang agamamu semakin ramai bersyahadat. Nah, sekarang kau baca 1 Korintus 15:48 coba. Berani nggak kamu baca? Semua itu bisa dipatahkan Yohanes 13. Kau mengatakan aku guru dan Tuhan. Ya, 1 Korintus 15:48 coba kamu baca. Kayak bandalan. Yohanes 13:13. Coba kamu baca. 1 Korintus 15:48 coba kamu baca. Bang Juma, Yohanes 13 itulah yang jelas bahwa kau menyebut aku guru dan Tuhan, itulah aku. Artinya udah jelas, itulah aku. Berarti sudah mengakui itulah aku. Bahasa Yunaninya apa? Nah kan kembali lagi ke elai lagi, gugatan lagi. Emang Yesus bahasa Indonesia waktu itu? Bukan masalah Indonesia ini. Ini semakin ramai orang mualaf nanti kau buat. 1 Korintus 15:48 makhluk-makhluk surgawi sama seperti Yesus yang berasal dari surga. Nah, jawab dulu Setia. Dulu Setia. Berarti Yesus itu makhluk. Berarti Yesus itu makhluk. Apa yang saya jawab rupanya? Itu pertanyaan Bang Juma. Kamu jawab dulu, Setia. Kamu jawab. Oke, terima kasih Bang. Saya dikasih waktu. Kayak Belanda dia. Tapi yang ngasih waktu saya ini adalah Kepas, bukan Bang Zuma ya. Iya, kamu kan Kristen. Masalahnya kita di sini Kristen. Kau bilang Kristen, konsepmu dulu. Kau kan suka-suka hatimu. Oke, terima kasih. Terima kasih Bang Kepas. Saya satu-satunya Kristen yang kemudian tidak mempercayai Roh Kudus itu adalah roh yang dimiliki oleh kita umat Kristen. Roh Kudus itu adalah roh yang ada pada manusia, keseluruhan manusia yang ada di muka bumi ini. Matius 26 ayat 41. Diam dulu. Matius 26 ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam percobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Jadi roh itu mau bagaimanapun juga dia penurut. Semua roh yang ada pada diri manusia itu penurut tapi daging lemah. Kamu menafsirkan roh itu dari Tuhan itu sang pencipta. Jadi roh itu kudus. Kamu itu ketika sekolah jangan ngantuk belajar. Macam pintar aja. Disuruh baca 1 Korintus 15:48 nangis. Suruh orang yang jawab. Kamu membaca membaca kalimat aja nggak bisa kamu menafsirkan menjelaskan itu dengan benar. Sekarang menurut Yesus itu makhluk atau bukan? Udah kamu gak usah bicara lah, saya kirain kamu Kristen. Udah kamu mute. Saya kirain tadi kamu konsep kamu Kristen sama, rupanya berbeda, bertolak belakang. Beliau ini sudah mulai sehat. Udah sehat beliau ini Kepas, kamu aja yang masih sakit. Saya ulang pertanyaan saya Pas. Yesus itu masuk dalam kelompok makhluk atau bukan? Yesus itu Tuhan. Dalilnya 1 Korintus 15:48 dicoret. Yohanes 13 ayat 13. Yohanes 13 nomor 13 itu dibantah oleh Yesus. Yohanes 17 nomor 8. Apanya dibantah? Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya dan mereka percaya dengan pasti bahwa engkau lah yang telah mengutus aku. Yohanes 11 nomor 31. 14:31. Ayo, berani enggak kau baca?
Berani gak kau baca? Saya baca semua itu. Apa? Coba. Bang Juma aja, kan Bang Juma yang mengkorek. Coba kamu baca Nanti Yohanes kalau saya- 14:31 untuk membantah dalilmu Yohanes 13:13. Ayo. Berani enggak? Enggak, Bang Juma aja sampaikan. Jadi, Kan Bang Juma yang mau menyangkal. Kan Bang Juma yang mau menyangkal situ Tuhan. Bukan untuk membantah konsep ketuhanan yang kau usung berdasarkan Yohanes 13:13 yang adalah Tuhan di sana. Silakan Anda baca Yohanes 14:31. Yesus mau agar dunia tahu kalau dirinya itu apa? Tuhan. Mana? Coba kau baca dalilnya. Yohanes 13 ayat 13. Yohanes 14:31. Baca. Yesus mau agar dunia ini tahu kalau dia itu apa? Tuhan. Mati meja. Aneh orang ini. Ada sakit-sakitnya memang orang ini. Bukan begini loh Bang Juma. Makanya Bang Juma kalau mau baca Saya salah lagi. Coba kau baca Yohanes 11 kalau gitu. Yohanes 11. Coba. Kalau itu kau tolak, kau baca Yohanes 11:42. Yesus mau dipercayai sebagai apa menurut Yesus? Jawab. sebagai Tuhan lah. Nah, coba kau baca Yohanes 11:42. Di 1, situ semua 2, terkandung di 3. Baca Yohanes 11:42. Yesus mau dipercayai sebagai apa? Dia juru selamat. Saya ulang pertanyaan saya. Yesus mau dipercayai sebagai apa? Kan dibilang kau guru dan Tuhan itu ya. Kau sudah menyebutkan. Itu tanya jawab. Yesus itu mau dipercaya sebagai apa? Tuhan lah. Allah. Coba kau baca Yohanes 11:42. Di samping itu Yesus menebus dosa. Mana ada selain Baca Tuhan Yohanes menebus dosa? 11:42. Saya mau tanya dulu, kamu itu botak karena berpikir atau karena apa? Bukan, udah jelas Bang Juma beda penafsirannya. Makanya Bang Juma salah-salah mulu bicara mulai tadi. Saudaraku Kepas yang cantik, kamu baca Yohanes 11:42. Baca dulu. Yesus mau dipercayai sebagai apa? Supaya kita ikuti Yesus nih. Kita ikuti keinginan Yesus. Dia mau dipercayai sebagai apa? Kita ikuti. Kalau kita ini murid, pengikut, kita ikuti apa maunya. Yesus maunya dipercayai sebagai apa? Jawab dulu. Baca Yohanes 11:42. Kepas. Udah enggak, sampaikan aja Bang Juma. Kan Bang Juma yang mengkorek supaya dengar orang ini semua yang 1.700 Supaya orang. kamu tahu, Bang. Yesus itu mau Bang dipercayai Juma. sebagai apa, Bang? Bang izin Bang Juma. Bang Kepas ini dia mengaku memang Kristen, oke lah. Tapi dia tidak pernah sama sekali buka Bible untuk membaca. Sama Pantasan sekali. dia gundul. Dia gundul ini bukan karena belajar Bible. Dia botak karena dia saya berpikir sudah baca bagaimana dari caranya Kejadian sampai Wahyu. membuat sekte baru. Kesimpulan dari Yohanes 11 ayat 42 itu Kepas adalah, aku mengatakan supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Itu kesimpulan dari ayat 11:42 Yohanes. Iya, udah tahunya aku apa yang masuk Bang Juma itu. Nggak usah kau ajari apa. Kau ikan tidak pernah berenang. baca Bibel, makanya jangan kita ngaku-ngaku Kristen kalau kita tidak pernah gini baca loh, Bibel. Setia, ini udah ngomong kamu bolak-balik sama Bang Juma dari kemarin Komal kemarin gitu loh. Itu tuh aja pertanyaannya. Itu tuh aja nanti ini nggak asli. Ini yang palsu itu, yang Yohanes 13 itu Tuhan bukan Tuhan. Itu tuh aja. Di situ aja Ya nanti. kalau saya memang percaya Tuhan karena memang tertulis Tuhan bukan Tuhan. Alkitab apa sih yang kau pegang? Kok Alkitab apa? Alkitab ya Bible ya, bukan Alkitab apa? Bible bukan Alkitab. Pertanyaan kamu ini aneh. Ala Umah, udah bisa. Biar sadat dulu kau. Kenapa rupanya kau yang mensadatkan saya? Ya gimana kau, kan udah ku bilang samamu kau Kembali Kristen, kafir tapi lah. kau nggak mengakui Yesus sebagai Tuhan.
kau bilang kau Kristen, lebih bagus kau Allahumma sholli Kalau ala. tertulis Tuhan, kemudian kau menjadikan Tuhan, bagaimana mungkin Kepas? Nanti lu menyangkal Yesus, tanggung jawab lu ya. Gua nggak mau lagi gua membela lu nanti di penghakiman. Nanti datang Tuhan Yesus. Kenapa pula kau yang membela saya? Di situ tertulis Tuhan, kau yang memaksakan jadi Tuhan. Kau lah Ini yang kan diusir cuma- di ini kan- Matius 7 itu. Tuhan kan punya CCTV, nggak bisa hilang. Lu sekarang menyangkal Yesus sebagai Tuhan. CCTV Tuhan nggak bisa hilang. Kalau CCTV Polri bisa dirubah-rubah. Apa kau bawa-bawa Polri CCTV-nya bisa dirubah-rubah? Fitnah itu. Bukan fitnah. CCTV yang siapa itu si Ferdi Sambo itu bisa dirubah kalau CCTV Gak Tuhan usah itu. kau bawa ke sana, CCTV di ruko, di Alfamart, ngapain kau bawa Polri? Gini, tunggu dulu Bang Juma. Benci kali kau rupanya sama Polri. Bukan, dengar dulu. Lu setia. Sekarang lu bisa selamat lu. Lu sekarang ini kamu didengar kamu menyangkal Yesus sebagai Tuhan, oke? Kalau kamu Saya Kristen, tidak pernah menyangkal Yesus, tertulis Tuhan, kau yang menyangkal itu kemudian. Bagaimana mungkin Tuhan kau jadikan Tuhan? Yesus Kau yang itu merubah-rubah kata Yesus. Jangan kau merubah, jangan kau menambah atau kau mengurangi isi kitabmu. Kau yang menambahi di sini, kau yang merubahnya di sini. Coba kamu on cam buka Alkitabmu Yohanes 13 ayat 13. Oke, yuk on cam kamu buka. Disuruh kita baca Yohanes 11:42 malah keluar-keluar kamu Kepas. Bukan, dia kan Kristen. Baca Yohanes 13 ayat 13. Oke, on cam kamu supaya saya lihat Alkitab kamu. Apa di situ? Tuhan atau Tuhan? Saya itu Kepas kembali kepada kitab asli, kembali kepada kitab kita yang ditulis di Yunani. Jangan lagi kau merubah kalau sudah tertulis Tuhan, bagaimana mungkin kau bilang Tuhan? Kamu pun Ini tak yang kau gereja. ubah itu sendiri. Seolah kamu mau mengembalikan lapet. Bodat. Gimana kamu bilang kamu Disuruh mau baca mengembalikan- Yohanes 11:42 nggak berani. Takut sama ucapan Yesus sendiri. Bukti bahwa kamu itu musuhnya Yesus. Saya tiap hari baca tuh perkataan-perkataan Yesus. Kamu sendiri takut membacanya. Masuk si Mariam. Lucu ente ini. Aduh. Kamu memusuhi Datang tamu pernyataan-pernyataan Yesus. Benarlah kata Al-Quran. Wa idza husiran nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirin. Bahaya itu. Pada akhir zaman nanti, pada hari kiamat nanti, Yesus akan menjadi musuh bagi dia yang menyembahnya. Dan Yesus mengingkari pemujaan-pemujaan yang mereka lakukan. Itu Al-Quran yang mengatakan itu. Nah sekarang saya meminta Anda membaca sabda Yesus. Beranikah Anda membaca Yohanes 11:42? Yesus mau dipercayai sebagai apa? 1. Mau dipercayai sebagai pamong praja. 2. Mau dipercayai sebagai polisi. 3. Yesus mau dipercayai sebagai TNI. 4. Dia mau dipercayai sebagai Tuhan. 5. Dia mau dipercayai sebagai Rasulullah. Mana yang betul? Baca Yohanes 11:42 supaya kamu tahu Yesus itu mau dipercaya sebagai apa. Kalau kau pengikutnya, ikut percaya sesuai dengan apa keinginan Yesus. Ini orang tidur dibangunkan tapi pura-pura Putus-putus Bang Juma, putus-putus suara Bang Juma. Ini merah di sini, 2 merahnya. Ya udah, bacalah Yohanes 11:42 baca. Kita mau dengar semua kamu yang baca. Silakan. Udah saya baca itu Bang Juma semua. Terkadang jadi kembali lagi saya seperti umur 14 tahun, 13 tahun harus baca dengan seksama. Itu udah saya baca.
Udah Setia, jangan kamu Kristen lagi, kamu ngaku Kristen, kamu nggak Kristen kamu. Begini, Udah jangan nggak sebut dibaptis. senggol saya. Kamu memaksakan Kamu nggak saya dibaptis. membacakan Yohanes Kamu ngaku 13 ayat Kristen, 13 tapi tentang gini loh, kamu tentang ngaku Kristen, apa tapi rupanya nggak kau ambil di dibaptis. situ. Udahlah, malas aku ngomong sama kamu, lebih bagus kayak si Itu Maria, cara aku mencuci pernah dibaptis kaki 3 saja kali, yang kau lepas belajar di katanya. situ. Basuh membasuh, apa itu? Apa mencuci ilmu yang kau dapat kaki? dari basuh membasuh? Apa yang kau dapat di kesimpulan Kamu dari nggak Yohanes usah 13 ayat bicara 13 basuh membasuh itu? Mariam udah mualaf. Si Mariam udah mualaf, kamu belum mualaf. Masalahnya, kamu ngaku Kristen tapi nggak dibaptis gitu loh. Saya Udah lagi lanjut, belajar, Mariam. saya lagi belajar. Ah, ya udah diam aja, mute aja dulu kalau masih belajar. Di situ, aduh sudahlah. Yohanes 11:42 baca dulu, berani nggak? Kau kok antikristus jadinya? Ini lucu nih, ada pengikut Yesus tapi antik Yesus. Baca lagi pas. Pokoknya sudah saya beritahu kalian ya, Yesus itu Tuhan. Masalah kalian menerima atau tidak, Baca Itu dulu kepada- lah. Susah kali lah dibilang. saya sudah punya gini loh. Saya sudah menghadirkan Roh Allah, Roh Kudus. Bahwa dengar dulu Bang Juma, bahwa Yesus itu Tuhan. Ketika saya Baca berdoa, dulu. saya memanggil Roh Allah, Roh Kudus, agar apa? Agar saya diberikan hikmat dan kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Disuruh baca Yohanes 11:42 berat kali. Iya bang, dia memaksakan saya membaca Yohanes 13 ayat 13. Ini ajaran yang membingungkan saya juga. Ya silakan, Berarti silakan. sebentar nanti dengan- saya terapkan. Di sini lagi ibadah Saya Isa, terapkan silakan. ini. Saya menerapkan kemudian Sudahlah, ajaran 13 ayat 13. Sebentar saya datang teman saya basuh kakinya, saya cuci. Nanti teman saya mencuci kaki saya dan itulah kami akan lakukan terus menerus, ya. Setiap kaki kami kotor kami saling mencuci kaki. Inilah pengertian dari ajaran Yohanes 13 ayat 13. Iya baik. Kalau umat Islam itu kan lebih takut kepada Allah daripada kepada manusia. Umat Islam itu lebih menegakkan kemudian perintah Tuhannya daripada perintah manusia. Berbeda dengan agama lain, mereka menghapuskan perintah Tuhannya demi untuk mengikuti perintah manusia. Nah di Islam itu kan sudah sangat jelas. Seruannya untuk melakukan hukum-hukum yang didatangkan oleh Allah melalui baginda Rasulullah Muhammad SAW. Nah, kalau berbicara mengenai azan, panggilan seruan itu adalah perintah. Diperintahkan untuk berseru kepada orang-orang, mengingatkan orang-orang, memberikan tanda kepada orang-orang untuk berseru, mengingatkan manusia kemudian untuk mengingat kepada Tuhannya. Karena iblis di atas muka bumi ini itu senantiasa mengajak manusia berpaling dari perintah Tuhan. Contoh, Kristen ibadah minggu itu bukan perintah Tuhan. Sedangkan perintah untuk sabat itu tak ada lagi yang menyuarakan, karena sabat itu hanya perintah kepada Bani Israel. Makanya di dalam kitabnya orang Yahudi diterangkan, Yesaya 42 nomor 10-12. Dulu ya Bang Juma ya. Bang Juma, saya potong dulu pembicaraan abangnya. Tuhan perintahkan kita beribadah. Iya, tapi tidak ada ibadah minggu. Nggak, apalagi menyembah manusia itu nggak ada. Tunggu, sabar dulu. Enggak, biar saya jelaskan sama abang. Sabar dulu, Biar Anda dulu tidak saya punya jelaskan. kapasitas Kenapa? menjelaskan Bible di sini. Anda harus belajar sama saya. Bukan saya yang harus belajar sama Anda. Anda siapa Kamu rupanya? yang harus belajar sama saya. Saya orang Kristen. Kamu itu bukan Kamu Kristen. Kristen, kamu Kristen itu kamu punya kitab perjanjian baru. Ini saya bahas perjanjian lama, kitabnya Yahudi. Kamu itu hanya melanjutkan agama penjajah. Diam dulu. Loh, Sudah abang tadi Kristen itu ngotot lagi. masalahnya. Sabar dulu, sabar Kamu yang harus dulu. belajar. Kamu Sabar dulu, Anda belajar dong. Anda kan cuman ikut agama penjajah. Sabar dulu. Ini saya mau membahas kitabnya orang Yahudi, bukan kitabnya Kristen. Sabar dulu, penumpang gelap kok ngotot. Sabar Bu ya, sabar.
Saya Kita bukan punya- menjajah, sabar dulu. Abang jangan bilang gitu. Loh, Dari mana saya? Jadi penjajah mengajarkan agama apa rupanya ketika ke Indonesia ini? Agama Islam. Saya mau tanya, emangnya Sabar yang- dulu Ibu. Emangnya Sabar orang dulu. Israel mau menjajah? Ibu Enggak, saya tanya sabar dulu. Abang. Sabar dulu. Sabar ya. Masih panjang waktu kita kok. Masih ada 2 tahun untuk diskusi. Ibu masih punya 2 tahun. Kalau saya masih ada 100 tahun ke depan. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Dan pujilah dia dari ujung bumi. Baik laut bergemuruh serta segala isinya dan pulau-pulau dengan segala penduduknya. Baiklah padang gurun menyaringkan suara dengan kota-kotanya dan dengan desa-desanya yang didiami Kedar, keturunan Nabi Ismail. Baiklah bersorak-sorai penduduk Bukit Batu. Baiklah mereka berseru-seru dari puncak gunung ke gunung. Baiklah mereka memberi penghormatan kepada Tuhan dan memberitakan pujian kepadanya di pulau-pulau. Ini yang digenapi oleh umat Islam. Tidak seperti kalian di gereja sembunyi umpet. Ini nubuat. Ini nubuatnya, kitabnya orang Yahudi, nubuatan itu ada. Seruannya kepada kota-kota yang diniami keturunan Kedar. Keturunan Kedar itu adalah bangsa Arab. Oke, jadi kalau Anda panas dengan azan, pindah dari Indonesia ke Belanda kan Anda mengikut agama Belanda kan? Ke Belanda atau ke Jerman. Anda kan mengikut agama Jerman. Anda ke sana. Karena negara ini negara yang dimerdekakan dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Oke? Jadi kalau ibu tidak suka dengan suara azan atau merasa risih hidup di negara kami ini, ya pindah ke Belanda sana. Simple kan? Atau ke Jerman. Itu aja kok repot. Jadi nubuatan yang terjadi kemudian itu hanya digenapi oleh umat Islam dan tak ada penggenapan di luar Islam. Dari Bible, dari perjanjian lama kitabnya Yahudi, Yesaya 42. Jadi jangan ibu merasa itu kitab ibu, memalukan. Ya, itu kitabnya Yahudi. Lanjut. Silakan ibu. Pelan-pelan ya, jangan emosi ya. Ibu, itu ke-mute suaranya, Bu. Nih. Ayo ibu, semangat bu, semangat. Gini loh ya bang ya. Apa lagi nih? Gini ya bang ya. Bang Juma ya, saya bilang ya tadi. Kan tadi abang bilang orang Kristen itu di mana mana ada perintahnya orang ibadah. Tuhan perintah kita beribadah. Kenapa kita ambil hari Minggu bang? Memang kata Tuhan hari Sabat hari yang ke-6 toh? Ya. Tetapi kenapa kita ambil itu hari Minggu untuk hari beribadah? Dikarenakan Tuhan Yesus itu bangkit di hari yang ketiga. Dia terangkat disitulah perjumpaan murid-muridnya melihat Yesus yang terangkat gitu loh. Maka disitulah kita ke gereja untuk perjumpaan hati kita. Hati kita itu tidak berjumpa dengan Tuhan Yesus. Bukan mukaku ini, bukan mataku bang. Bukan. Hati kita. Hati setiap manusia yang mempercayai dia untuk berjumpa. Gitu loh. Maka kita di situ beribadah. Bernyanyi, memuji. Gitu loh. Kita memuji Tuhan. Apakah di tempat abang tidak ada kan memuji Tuhan? Kan ada kan? Pasti orang abang berbana atau? Kan itu kan namanya memuji, kita ya bernyanyi. Gitu. Nah, maksud saya ya kami umat Islam itu nggak melakukan suatu prosesi ibadah tanpa perintah. Kalau ibu kan ada perintahnya ibadah Minggu itu. Lagian kata ibadah itu kan dari Islam. Saya sudah bilang tadi, Tuhan memerintahkan kita beribadah. Bukan tidak ada diperintahkan kita beribadah. Ya, perintah ibadah di dalam Sabat toh. Di firman Tuhan di sini dikatakan di hari Sabat hari yang ke-6 ta. Nah, ya. Maka terus mana perintahnya hari Minggu mana?
Ya, Nggak ada. dari bilang tadi kan hari ketiga itu adalah hari kebangkitan Tuhan Yesus. Makanya digantikanlah itu, kita itu pergi ke gereja hari Iya, Minggu. yang saya tanya ibadah di perintah ibadah di Kristen itu mana? Kan sudah bilang tadi abang, katakan tadi bahwasanya hari ketiga itu Tuhan Yesus bangkit toh, naik Ya, berangkat itu- ke surga. Maka disitulah itu Tuhan keluar Yesus dari goa hari menampakkan ketiga. dirinya kepada murid-muridnya. Keluar Maka disitulah kita pergi ke gereja itu untuk apa? Iya, Hati. perintahnya mana? Abang Perintahnya tahu nggak untuk itu apa? sembahyang. Itulah rohmu itu loh bang, yang hendak mau sholat gitu. Maka Bukan, yang saya roh tanya, kita juga yang mau ke perintahnya. gereja. Gitu, bukan hati Perintahnya. dan bukan pikiran abang yang mau sholat. Sama lah dengan kita orang Kristiani. Perintahnya yang saya tanya, Ibu. Di Alkitab memang tidak ada Nah, diperintahkan itu yang saya bilang. Umat Ya kan saya Islam, sudah- umat sudah Islam saya itu terangkan. adalah umat yang takut kepada Tuhannya. Mereka melakukan apapun. Abang nggak Mereka paham. melakukan apapun. Tidak memikirkan Kan yang sudah lain. saya Kalau Tuhan bilang sudah tadi, perintahkan, maka itu yang Tuhan kami Yesus lakukan. itu terangkat ke Berbeda surga. dengan Kristen. Lain Di situ perintah dia. Tuhannya, lain dia lakukan. Perintah Tuhannya ibadah Sabtu, dia lakukan Minggu. Itu kan yang kubilang tadi. Kristen itu adalah satu kelompok manusia yang anti terhadap ajaran Tuhan. Itu Kristen. Begitu Bu, Bukan kalau kami anti, Bang. Bila anti lah Bukan. Ibu, anti. Itulah Yesus bahaya perintahkan menyembah kepada manusia. siapa? Coba Keinginan Ibu. daging Ibu, itu. Yesus memerintahkan menyembah kepada siapa? Anti kan terhadap perintah Yesus? Apalagi perintah Tuhan. Kristen itu agama anti Tuhan. Itu Kristen. Kalau ada yang keberatan dengan itu, suruh naik ke sini, bertanya kepada saya, dan saya akan membuktikan, membeberkan secara data valid Kristen agama atau sekte anti Tuhan. Saya pernah dibuktikan dengar itu. dulu. Tadi kan itu teman abang tadi kan sudah dia beritahu toh bahwasanya di Yohanes 13 sudah tertulis bahwa ya Yesus menyatakan dia adalah guru dan Tuhan. Kan di sini sudah tertulis. Ibu, yang saya katakan tadi, Jadi umat yang kita Islam sembah itu itu Tuhan Yesus. Maka siapakah Tuhan? itu bukan Tuhan itu. Yesus memerintahkan menyembah kepada siapa rupanya? Aku kenapa dimute-kan? Yesus memerintahkan pengikutnya menyembah kepada siapa rupanya, Ibu? Nah, Yesusnya memerintahkan mengibadahi kepada yang mana? Tuhan yang mana? kok Tuhan yang mana? Nah, Ya Yesus loh Tuhan. Apa itu sih? menurut Kristen. Kalau menurut Kristen Kristen. iya, kan Kristen ini saya sudah bilang, Kristen agama anti Tuhan. Sekarang Yesusnya memerintahkan pengikutnya menyembah Anti kepada siapa, Tuhan. Ibu? Kan sudah diterangkan di sini bahwasanya Yohanes sudah memberitahukan bahwa Tuhan memberitahukan kepada dia bahwa Tuhan sebelum itu ada adalah Kristen, Bu, Yesus itu, orang-orang Yahudi sudah punya Tuhan, Bu. Tuhannya orang Yahudi, laisa kamislihi syai', tidak serupa dengan apapun, tidak serupa dengan manusia. Kristen sini. Kristen Di muncul sini, bikin yang Tuhan baru. Sudahlah, cukup satu Tuhan aja kita, nggak usah bikin lagi Tuhan-Tuhan Sini, baru. baru aku terangkan sama abang ya. Nah, sekarang Itu Yesusnya, ada. saya nggak butuh iman Kristen. Saya katakan Kristen itu adalah Ya, saya kelompok memberitakan orang-orang tentang yang Yesus. anti terhadap pencipta alam semesta alias anti Tuhan. Itu Kristen. Jangan Anda terangkan agama Kristen. Yang saya tanya, Yesus itu mengajarkan menyembah kepada siapa? Jawaban Ibu apa jawabannya? Kepada Tuhan loh. Itu Nah, dia. Tuhan yang mana? Tuhan yang mana? Tuhannya Yahudi atau Tuhannya Kristen? Yesus. Bukan Nah, Tuhan di mana Yahudi. Yesus Yahudi memerintahkan itu menyembah dirinya? Di mana? tidak semuanya menganut apa Di mempercayai mana? Di Yesus. mana Yesus memerintahkan menyembah dirinya? Di mana? Di mana? Lu. Kan menyembah apa sih bang? Lu. Kan sudah dibilang kamu itu menyembah guru dan Tuhan. Itu lagi ini jurusnya kepas. Lagi yang kamu sembah. Jurusnya kepas yang dibawa. Tuhan itu siapa? Yesus memerintahkan menyembah kepada siapa, Ibu? Itu aja dulu. Dengar ya, saya jawab dulu abang ya. Diam dulu abang ya. Ya, silakan.
Kalau di zaman dahulu toh, zamannya Pak Abraham gitu ya, Yakub, Tuhan yang dipanggil. Tapi siapa sih Tuhannya? Nah, siapa kan Tuhannya? banyak toh yang memanggil Tuhan. Buddha saja manggil Tuhan, datang Hindu Tuhan. Itu toh, nah, datang yang ini Tuhan kan gitu. Nah. Ya kan, abang pun bilang di dalam agama abang Tuhan kan gitu. Maka Yesus datang. Nah, dia turun toh. Nah, jadi dia menyatakan bahwasanya manusia itu serupa dan segambar dengan dia. Nah, Mati Mija. di situ. Ibu. Udah paham, Abang? Iya udah paham. Maka kita Oh, itu itu udah paham. Itu imannya Kristen, saya paham sekali, Bu. Bukan iman Kristen, bukan Nah, iman. imannya Tapi Kristen itu. kan sudah Yesus- tertulis di sini, Bang. Yesus, Kenapa sih kau Ibu. bilang lagi iman? Itulah kamu, Bang, nggak mau Itu mengakui. kepercayaan Sudah tertulis. Kristen. Yesus itu mengajarkan menyembah siapa rupanya. Kan itu poinnya, Ibu. Loh, Ayolah, Bu, kita jujur-jujuran. Yesus mengajarkan menyembah kepada siapa, Ibu? Tuhan. Nah, Tuhan yang dimaksud Yesus itu siapa? Anak Maria atau dia yang ada di Sudah surga? dibilang, itu kan sudah kamu baca tadi di sini, sudah tertulis juga di Yohanes. Kamu yang sebut-sebut selalu Yohanes, kamu baca dulu Yohanes Iya, kan gitu. iya. Yesus kan mengatakan dalam Yohanes 4, Yohanes 4 nomor 22. Yesus kan bertuhan di situ. Kamu menyembah Tuhan yang kamu tidak kenal. Aku dan muridku menyembah Tuhan yang kami kenal. Itu kan ucapan Yesus. Berarti Yesus menyembah. Itulah abang tidak pahami. Maka dari situ kan ada Tuhan yang menyatakan ajaran-ajaran ini itu bahwasanya inilah Tuhan kan gitu. Aku tidak mau bilang agama ini agama itu ya. Tapi Bukan, itulah ya Bang ya. Ibu. Yesus itu ketika dia datang ke Bani Israel, bahwasanya akan ada ajaran-ajaran agama yang menyatakan akulah Tuhan kan gitu. ya Tuhan memang harus mengatakan dirinya Tuhan. Yang masalah itu orang-orang yang bukan Tuhan dikatakan Tuhan. Tuhan mengaku Tuhan itu wajar. Makanya Yesus tidak pernah mengaku dialah pencipta alam semesta. Yang bermasalah itu ibu yang mendudukkan anak Maria sebagai Tuhan. Loh, sudah tertulis di sini. Sekarang saya tanya, sebelum Yesus ada di bumi, Tuhan itu sudah ada atau belum? Sudah ada loh. Sudah ada. Apakah Yesus? Loh, kan sudah dibilang tadi Yesus Itu kan? itu datang toh. Itu kan Dia turun. pertanyaan saya, apakah Yesus yang Tuhan? Apakah Yesus yang Tuhan sebelum Maria melahirkan? Karena Maria itu orang yang suci. Itu dia lari kemana-mana ibu ini. Ayolah ibu, kita diskusi yang jujur ibu. Ya, Saya aku biasanya kalau jujur, ngomong aku sama kan pembohong. Abang yang pembohong tidak mau mengakui dan menyatakan itu ajaran Alkitab ini benar gitu loh. Loh, Ada yang berbohong. gimana sih orang ini? Aku. Ibu, kita kan berdiskusi nih. Ya, Ibu ini orang berdiskusi. Kristen. Sekarang Tuhan sebelum Maria melahirkan, apakah Tuhan itu sudah ada? Ada katanya. Betul? Apakah Iya, Tuhan? betul. Apakah Tuhan sebelum Maria melahirkan itu adalah Yesus? Nah, saya bilang tadi bang. Itu kan? Coba. Apakah Perjanjian Abraham lama menyembah itu kan Yesus? sudah Apakah banyak Yakub, toh. Ishak Ya, menyembah itu, Yesus? makanya dikasih tahu karena saking banyaknya yang mempercayai kata Tuhan. Udah. Ya, bukan kayak begini. Kan Bani Israel memperkenalkan Tuhan kepada kaumnya. Mereka menyebutnya Elohim yang Saya mau tidak bilang- serupa dengan manusia. Saya mau tanya abang dulu, orang yang menyembah berhala itu apa yang dia panggil? Manggil Tuhan. Tuhan. Iya. Ya udah, Tuhan kan? Nah, sekarang para itu kan mau sekarang dibedakan dengan yang lain. sekarang Bahwasanya para nabi, Tuhan ibu. kita itu ya Yesus. Nah, itu Tuhannya ibu. Karena Itu kan supaya Tuhannya tidak ibu. sama dengan orang yang menyembah Nah, berhala. itu Tuhannya ibu. Tuhannya ibu Begitu, adalah Bang. Yesus. Tuhannya Yesus siapa? Hah? Tuhannya Yesus siapa? Tidak ada Tuhannya Yesus. Tuhan Mati Yesus. meja. Ibu ingin mengatakan Yesus itu ateis gitu, nggak bertuhan. Tuhan itu adalah Yesus, sudah. Itu iman ibu, itu Tuhannya ibu. Yang saya tanya Tuhannya Yesus siapa? Dialah Tuhan. Allah Bapak. Yang turun ke Gimana surga. ceritanya dialah? Yang saya tanya Yesus menghambakan dirinya kepada siapa?
Abang itu nggak akan paham loh bang. Maksud daripada tuh Allah Bapa dan ini dia. Roh Kudus. Nah. Ini dia. Yesus ibu ketika dia datang di tengah-tengah muridnya Bani Israel, biar ku terangkan samanya. Yesus menteorikan dan jelaskan dulu. mempraktekkan bertuhan. Sekarang saya tanya ibu, ketika Yesus datang ke bumi, dia bertuhan atau dia ateis? Abang itu satu pun belum selesai ku jawab, sudah ku tanya lagi. Iya, karena jawaban ibu itu ngaco. Bukan ngaco, abang nggak paham. Yesus, Abang bilang ini tadi, pertanyaan saya. Tuhan, Yesus itu Allah, bertuhan Bapa, Roh atau Kudus. ateis dia? Abang paham nggak? Kalau itu kan. tentang firman Allah ini, ibarat Ibu bicara ke sana, saya bicara ke sini, kan tidak nyambung Abang punya jadinya. bapak tidak? Ya, kan tidak nyambung, bapak saya adalah pasti. Itu kan. Terus? Bapaknya abang itu punya aturan tidak? Ya punya aturan lah. Ya, Terus itu. aturan Yesus ketika dia Yesus datang, itu. aturannya memerintahkan menyembah kita pada hakikat yang di langit atau menyembah dirinya. Bang, dia itu hanyalah mengajarkan. Itu kan, mulai supaya ngaco kan. murid-muridnya itu Bertanya tajam, melihat dia ditanya mandul. menjalankan seperti apa yang diajarkannya. Iya, Yesus ketika dia datang menteorikan dan mempraktekkan. Dia kan ditangkap toh, dia punya masalah kan gitu. Itulah yang diajarkan kepada kita bang. Waktu kita punya masalah, baiklah kita berdoa, memanggil Berdoa Bapa kepada kita. siapa? Ya kepada Berdoa Tuhan kepada- lah. Nah, Tuhan yang mana Yesus berdoa? Ya, saya panggil ya Tuhan Yesus. Nah, itu Tuhannya ibu yang saya tanya. Tuhannya Yesus ketika berdoa, dia berdoa kepada siapa? Ya maksudnya Tuhan itu adalah Yesus, gitu Ya, loh, itu Bang. Tuhannya Kristen, ibu. Saya sangat iya, paham, Tuhannya ibu. Kristen lah. Kakak Abang angkat orang saya Kristen ada itu. Kristen, adik angkat saya ada Kristen. Tuhannya bernama Yesus. Yang saya tanya Iya. bukan Tuhannya Kristen. Yang saya tanya Tuhannya Yesus. Yesus berdoa kepada siapa? Susah Ya ampun, kali. Bang. Ya ampun, ibu. Abang lo nggak paham. Yesus Ibu itu yang berdoa. pura-pura nggak paham. Yesus pura-pura ketika nggak paham. datang, Abang yang Yesus pura-pura ketika datang, pura-pura penginjilan tidak tahu. dia selama 3 tahun. Dia guru. Sebagai guru dia mengajarkan menyembah kepada siapa, ibu? Abang tahu nggak Alamak. maksud daripada guru? Mama Dengarkan dulu aku bicara, jangan dulu kau Ibu, saudaraku, ibu yang ganteng. Yesus sebagai guru. Bertanya kau, Oke, diamlah dulu. sebagai guru dia mengajarkan muridnya Bani Israel menyembah kepada Tuhan, bukan menyembah kepada dirinya. Ratusan tahun muncul agama Kristen dari Barat mengajarkan bertuhan kepada Yesus. Beda, makanya di Matius 7 nomor 21, 22, 23 orang yang dari Barat yang mengajarkan mempertuhankan dirinya akan diusir. Coba Anda baca Matius 7 nomor 22 sampai 23. Enyahlah daripada aku wahai Karisteng, kalian semua adalah penjahat. Nah tuh, itu kata Yesus. Kenapa? Karena Karisteng justru melantik dirinya menjadi Tuhan, menggantikan Tuhan yang betul. Makanya saya katakan Karisteng itu adalah kelompok manusia cupu yang anti terhadap Tuhan. Yesus bertuhan, Tuhannya Yesus dipensiunkan. Malah Yesus yang dituhankan. Kan lucu. Kalau kita itu memanggil Tuhan itu Yesus. Jadi kalau Nah, itu dia. abang itu memanggil Tuhan, abang itu apa coba? Saya menyebutnya Allah, ya Rabb, ya Allah, ya Tuhanku. Yesus memanggil Tuhannya dengan panggilan Allah apa? itu juga Tuhannya itu. Apa Ya. bedanya Allah, Tuhan? Sekarang Yesus memanggil Tuhannya dengan panggilan apa? Ada yang berbahasa Inggris, Lord. Ada yang berbahasa ini kan, tahap banyak. Toh? Yesus Tuhan kan- memanggil Tuhannya dengan panggilan apa? Jadi sekarang Tuhan abang itu siapa namanya? Nggak ada Tuhan sama. Tuhan Yesus lah, memanggil namanya. Tuhannya dengan panggilan apa, Ibu? Gitu, sama abang dengan kayak macam itu kan. Nanti abang marah. Ibuku yang ganteng, yang betisnya sedikit berbulu halus, ku tanya, Yesus memanggil Tuhannya dengan panggilan apa? Dia kan panggil Allah Bapa tuh. Itu. Pernah nggak
nggak Yesus memanggil, ya Tuhanku Yesus? Pernah nggak? Tetapi Bang, dengarkan Nah, dulu itu kan aku bicara. ada Jangan tetapinya, aku kan? potong-potong. Biar ku jelaskan dulu. Ada Nah, tetapinya kan? Ada tetapinya. Iya, jangan dulu nyerotos-nyerotos macam perempuan aja Bang. Dengarkan dulu perempuan Ya kan saya berbicara. menghadapi perempuan. Ya, Sorry, macam kirain perempuan. Nggak dikasih orang ngomong. Ya kita kan TikTok kan Ibu. Saya kan bertanya, Ibu jawab, Ibu Iya. berkata, saya jawab. Gimana Kan aku mau jawab? Abang terus-terus jerotos. Iya, karena Ibu itu tidak mau jujur terhadap kebenaran. Yesus Saya memanggil jujur dalam kebenaran. Yesus memanggil Tuhannya dengan panggilan Allah Bapa. Jangan kau Kan tes gitu. aku dengan kejujuran. Abang Ya, lebih pembohong. ada tidak Yesus memanggil Tuhannya dengan sebutan Yesus? Ada nggak Yesus Merasa memanggil aku Tuhannya kayak gitu? lebih pembohong. Ada nggak Yesus memanggil Tuhan dengan panggilan Yesus? Ada nggak? Hah? Ada nggak Yesus memanggil Tuhan dengan panggilan Yesus? Ada nggak? Kan nggak mungkin dia sebut namanya sendiri. Nah Abang itu dia. Itu dia. Di dalam Yohanes 10 nomor 27 Yesus berkata, aku mengenal muridku, mereka mendengarkan aku dan mengikuti aku. Kenapa Ibu memanggil Yesus sebagai Tuhan? Di mana Ibu mendapatkan contoh? Ibu ikuti siapa? Ayo. Itu siapa? Ikuti siapa? Abang itu nggak paham loh. Saya lagi yang nggak paham. Kan lucu Ibu ini. Loh, abang memang nggak paham. Kan sudah Loh, dibilang tadi. Yesus berkata, aku mengenal Yesus muridku. itu mengajarkan manusia pengikut-pengikutnya, udah. Untuk bertuhan. Mengajarkan pengikut-pengikutnya. Ya, Ketika mengajarkan mempunyai pengikutnya masalah, untuk dia bertuhan. harus berdoa. Ya. Itu yang dia maksud. Yesus berdoa kepada siapa? Minta pertolongan daripada Tuhan. Itu saja. Tuhan yang mana? Itu kok Tuhan yang mana? Lah. Ibu, Abang tahu ayolah nggak? Ibu. Ibu, biasanya seorang wanita itu lebih mudah menggunakan akalnya supaya sehat daripada laki-laki loh Ibu. Abang yang tidak paham, susah kalau abang itu tidak mengundang Roh Kudus itu dalam hati abang. Ini Abang muncul. dalam ajaran kita. Muncul. Begitu. Muncul. ini. Yang saya tahu hanyalah Ini mungkin biang keroknya, setannya mau ayatnya dipanggil. saja. Gitu. Kan sudah kayak katakan tadi apa coba? Dia hanya Ibu. mengajarkan pengikut-pengikutnya Untuk agar menyembah tidak kepada menyembah siapa? Ketika dia itu kepada siapa? Ketika Bang Juma itu punya masalah, hendaklah engkau berdoa kepada Tuhan. Itu Tuhan yang maksudnya. mana? Tuhan yang mana? Kok Tuhan yang mana? Kau sebutlah siapalah Tuhanmu. Kan gitu. Menyembah kepada Tuhan yang mana? Berdoalah kau kepada dia, minta Dia pertolongannya. siapa? Apa bedanya ibaratnya kita sama bapak kita, Bang? Udah, Tuhan itu kita menganggap bapak, seperti bapak kita, toh. Apa bedanya abang itu sama bapak abang? Misalnya kalau abang itu kesulitan, nah, abang Pernah minta nggak pertolongan ibunya Yesus sama memanggil bapak Yesus abang, dengan kan panggilan gitu. Bapak? Wahai anakku yang adalah Bapakku. Pernah nggak? Orang yang paling dekat dengan Yesus itu ibunya. Karena dia yang ceboin, dia yang lahirkan, dia yang mengandung, dia yang netein. Pernah enggak manusia Maria ini memanggil Yesus sebagai Bapak? Abang berarti tidak menghargai bapak abang. Salah abang. Itu kan? Kita boleh menghargai ibu. Pernah tidak Maria ini yang melahirkan Yesus memanggil Yesus dengan panggilan Bapak atau panggilan Tuhan atau panggilan Theos atau Elohim? Pernah nggak? Saya mau tanya dulu abang, kekuatan perempuan lebih kuat apa daripada kekuatan lelaki? Kalau saya selama ini alhamdulillah saya lebih kuat daripada perempuan. Nah, itu bertahu abang, di situ dianya. Maka kita diajarkan untuk karena saya meminta biasa. pertolongan kepada Bapak. Perempuannya Kalau sudah abang 6 itu- kali, saya baru 1 kali, Ibu. Ya, saya lebih kuat biasanya. Abang lucu, dengar ya. Ya. Kalau abang itu, misalnya lah abang itu kesulitan di rumah, atau adalah anak yang nakal gitu. Sama Ya. siapa abang minta pertolongan? Kepada Bapak kan? Nah, Pak, aku dipukulin. Yesusnya Pak. ini Bapak atau bukan? Kan macam gitu, itulah ibaratnya. Kalau Yesus abang ini nangkap, Bapak atau bukan? kalau abang nangkap, Dia pura-pura enggak mendengar Ibu pura-pura kan. nggak nangkep, pura-pura bego, pinter kan. Yesus ini Bapak atau bukan? Loh,
Ya dialah Tuhan, dialah Bapa itu. Pernah tidak Maria ibunya memanggilnya Bapak? Hah? Bingung. Di situlah abang itu udah dibilang Aduh ibu, jangan bu, kasihan ibu ini. Ayolah gunakan akal sehat bu. Yang tahu Yesus itu adalah ibu yang melahirkan dia. Ibu ini hidup di masa Yesus jaraknya 2000 tahun. Tapi ibu so tahu. Ibu so tahu. Ibu untuk apa coba? Yang tahu tentang Yesus itu adalah ibu yang melahirkan dia. Bayi mamamu. Gitu loh. Ibu, yang tahu tentang Yesus itu adalah ibu kandungnya, betul? Betul? Iya. Ibunya pernah nggak memanggil Yesusnya dengan panggilan Tuhan? Dia juga tidak memanggil anak kan? Pernah nggak Maria bang itu baca di situ dia memanggil anakku? Apakah dia bilang gitu? Kan tidak. Dia hanya kalau ada dia minta sesuatu seperti buah anggur yang kekurangan anggur apa? Dia tidak bilang ini itu, tapi dia langsung mengatakan kekurangan anggur. Dia meminta supaya apa? Tapi dia tidak bilang nak. Dia tidak berkatakan nak kan? Jadi dia panggil apa? Ya begitu. Dia panggil apa rupanya? Manggil paman bang, paman. Dia tidak Dia manggil memanggil apa? apa-apa karena dia adalah seorang ibu. Loh, Udah. maksudnya gimana ini? Loh, maksudnya gimana? Iya, Maria pernah nggak memanggil Yesus ini dengan panggilan Bapak? Dia tidak memanggil bapak dan tidak memanggil anak. Sudah. Terus Karena Maria kan sudah kenapa tahu ibu? bahwasanya dia Kenapa ibu sendiri tidak? Kenapa ibu sendiri memanggil Yesus Bapak? dengar Kalau nggak? begitu, Maka Maria kalau dia meminta sesuatu, dia minta kepada siapa? Kepada Yesus toh? Yesus Gitu. pernah Bukan enggak kepada ibu? yang lain, Ibu, tapi kepada ibu, Yesus. Dia ibu, tidak memanggil nak, dia tidak memanggil nak, tapi dia hanya meminta. Ibu, Itu. belajar lagi. Ketika Apa yang Yesus belajar? hilang 3 hari, Ibu, ketika Yesus hilang 3 hari, kemudian bukannya ibunya bukannya hilang. Jangan semua ditanggapi jadinya kacau nanti. Ketika Apa yang Yesus salah ini? hilang, Abang bilang dia hilang. Mana dia hilang? ketika Yesus Kalau hilang belajar, dari orang. aduh nggak mau berhenti orang ini. Ketika kemudian Yesus itu belajar di bait suci selama 3 hari 3 malam. Waduh. Ketika Yesus kemudian berada di bait suci selama 3 hari 3 hari di sana, hilang tanpa izin ke ibunya. Lalu kemudian ke hari ketiga ibunya menemukan dia. Apa kata Maria kepada Yesusnya? Bu, Ibu, Ibu mengatakan Yesus tidak pernah dipanggil anak sama ibunya. Makanya saya tanya, Bu, Ibu, Ganjel toh. ketika ada seorang perempuan menyeru kepada Yesus, "Nak, mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami? Lihatlah bapakmu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku?" Itu siapa yang memanggilnya anak, Bu? Bu, Ibu, Bu. Tunggu sebentar ya. Kenapa? Mau lari? Ibu mau lari? Mau ngapain anakku sebentar. Oh, mau panggil anak ke Yesus juga, seperti Maria memanggil anaknya. Nak, anakku jangan Yesus. Loh, ada loh. Makanya aku tanya sama ibu. Itulah kau menghujat kau. Kan aku bilang mau ngapain anakku bentar, anakku mau makan. Itulah pikiranmu itu kan jahat. Itulah kau di situ kau Ibu. kejahatan kau situ. Nah, itulah liciknya ibu. Ketika ketahuan bahwa Maria pernah memanggil anaknya dengan panggilan anak, ibu katakan tidak pernah. Begitu ketahuan Anda berhadapan dengan Bang Suma, ternyata di dalam Lukas 2 ada Maria, ibunya Yesus, memanggil Yesus sebagai anak.
Tiba-tiba Anda mengatakan suami ibu mau netek. Gimana ceritanya? Orang diskusi kok tiba-tiba mau kayak gitu cari alasan ibu. Lukas 2, ketika kemudian Yesus ini dicari oleh orang tuanya, tiba-tiba Maria, orang tuanya melihat Yesus, tercenganglah mereka. Kata ibunya kepadanya, "Anakku Yesus, mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapakmu Yusuf dan aku mamamu Maria cemas mencari engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Ibu kemana ibu? Wah. Siapa yang tanggung jawab ini? Ustadz Alif bang. Ustadz Alif yang Tanggung jawab Romo. Ini yang tanggung jawab siapa? Suaminya kebelet ibu itu. Ibu mohon maaf ya Bu ya, kalau saya bercanda. Ibu kalau masih mendengarkan di bawah, Ibu jangan emosi, jangan stres. Tetaplah Ibu belajar Bible, belajar yang baik. Jangan Ibu seperti yang tadi malam, yang ngamuk-ngamuk cari saya, dipikirnya saya penghujat. Enggak. Tugas kami hanya mengajarkan dan mengingatkan. Kalau Ibu mau mengikuti silakan, tidak mau mengikuti juga silakan. Tidak ada paksaan di dalam agama Islam. Sejatinya kami di sini hanya mengingatkan saja. Seperti itu. Karena tadi membahas tentang azan, makanya saya masuk bahwa perintah azan itu jelas ada. Perintah menyeru kemudian kepada manusia untuk beribadah kepada Tuhan itu ada. Bahkan nubuatan tentang azan itu tertera di dalam kitab Yesaya 42 nomor 10 sampai nomor 12. Seperti itu ya Bu ya. Sehingga ketika Ibu lari kemana-mana sampai kepada poin Yesus dan Maria, Ibu mengatakan tidak pernah Yesus dipanggil anak sama ibunya Maria, ternyata pernah. Gitu. Nah ini suaminya datang. Lanjut teman-teman. Saya kalau sama ini ikan buntal ini sama halnya saya diskusi dengan batu karang. Lanjut. Yang nggak ngerti agama, kurang agama, nekat pretelin ya. Memang tahu Ya, aku ngapain kau yang turun tadi? Yang ilmu-ilmu yang belum menguasai ilmu Alkitab, yang nggak membaca keseluruhan Alkitab dinaikkan, dipretelkan, Apalagi kau kepas. Tadi disuruh baca Yohanes 11:42, kenapa nggak baca? Apa bedanya dirimu dengan ibu tadi? Ibu tadi masih bagus, masih berani dia, cuman ujung-ujungnya kabur. Karena ternyata Maria memanggil anaknya dengan panggilan anak. Tidak pernah Maria memanggil Yesus sebagai Bapa. Nah sekarang kamu suruh baca dari tadi Yohanes 11:42, kenapa kamu nggak baca bang? Saya udah tahu jurusnya mau kemana itu. Saya tahu pasti jurusnya tahu. Saya udah tahu. Buah pikiran Bang Jume itu. Ini seperti tahu. Lalat ini. Ini seperti lalat. Lalat itu kita masukkan ke dalam kotak, habis itu kita kasih dia buah-buah segar, nggak akan dimakan. Nggak mau dia masuk ke dalam makan buah segar. Dia berpegang, pokoknya saya nggak mau, saya suka di tempat sampah. Nah, inilah kepas. Disuruh baca Yohanes 11:42 nggak mau. Berarti anti Yesus ente ini. Kitabmu sendiri disuruh baca nggak mau. Kan lucu. Itu makanya aku bilang kalian itu anti Yesus, anti Kristus kalian itu. Yang tahu tahu Yesus, siapa Yesus yang sebenarnya ya ibunya lah. Dia yang pelihara dari kecil. Kalau kalian kan domba-domba yang tersesat, di sinilah ini kurang ajar juga ini anak ini. Kita sudah dibilang domba, tersesat lagi double kita. Domba itu tak berakal. Nah sekarang siapa yang tidak berakal rupanya? Bukan masalahnya kebinatangannya, tapi masalah berakal atau tidak berakal ini yang tidak mengenal kebenaran. Anda pandai mulut kau. Cuci dulu mulutmu pakai rinso. Berakal tidak berakal.
Yesus kau tuhankan, berakal enggak itu? Orang yang bertuhankan anak Maria itu didasari atas akal atau atas angan-angan? Jangan kita membatasi, ya. Membatasi apa? Membatasi buah pikiran Tuhan. Kita manusia Iya. terbatas. mulai konyol ini anak. Andai saja sedikit aja kamu pintar, Makanya kan dah pasti saya kamu bisa bilang, sehat. manusia sok tahu, Tuhan yang lebih tahu. Nah sekarang Tidak kalau begitu, terbatas. di mana Saya Tuhan tanya, mengatakan? saya tanya, Kalau begitu Tuhan di mana bisa Tuhan jadi mengatakan? Di mana Tuhan mengatakan dia akan inkarnasi menjadi manusia? Filipi 25-11. Oh, itu bukan Tuhan yang mengatakan itu Paulus. Makanya Yesus mengatakan, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ah, itulah bapakmu Paulus yang kau ikuti. Udah jelas di Yohanes 3. Filipi itu apa rupanya? Filipi itu apa? Firman Tuhan. Semua Alkitab itu dari Kejadian sampai Wahyu itu firman Tuhan, gak ada satu Kata pun siapa? firman- Kata siapa? Ya, Alkitab itu kalau nggak kita akuin itu firman, itu nggak berarti nggak Alkitab dong. Loh, nyata-nyata 13 surat itu adalah surat Paulus. Kau bilang firman Tuhan, berarti Paulus Tuhanmu. Iya, Tuhan itu memberikan ya wahyu sudahlah. kepada Rasul Paulus. Nah, di mana tertulis itu? Di mana tertulis? Tuhan memberikan wahyu kepada Paulus itu tertulis di mana? Bukan masalah tertulis. Iya. Kedatangan Yesus kepada Rasul Kamu itu lucu. Kamu meludah. Wih, habis itu kau jilat lagi kembali. Nyom nyom. Lucu kau itu. Bukan. Kau mengatakan wahyu yang diberikan kepada Paulus. Paulus. Ditanya mana dalilnya? Paulus, Bukan Paulus. masalah wahyu. Lalu? Saulus, kenapa kau aniaya aku? Nah, itu siapa itu yang datang itu? Elohim Yahweh. Yesus. Mampus sudah kau di sini. Di mana kemudian Yesus mengatakan bahwa setelah dia terangkat ke langit yang datang Elohim Yahweh? Di mana Yesus katakan itu? Itu Yesus yang datang, Bang Nah, Juma. di mana Yesus berkata setelah saya terangkat yang datang adalah aku? Kayaknya kalian semua stres ya. Nggak mau Mulai ngerti. stres, kamu yang stres. Kau bilang yang datang Elohim Yahweh, minta dalil. Kau pindahkan lagi ke Yesus. Minta dalilnya mana? Dalilnya Yesus datang setelah Yesus terangkat. Kau bilang lagi kami stres. Alpha dan Omega. Nah, itu yang mengatakan akulah Alpha dan Omega siapa? Siapa yang mengatakan Yesus. akulah Alpha dan Omega? Siapa? Yesus Elohim. Yesus Elohim Yahweh. Yang datang di Pulau Patmos itu Yesus. Aduh, makanya salah mempelintir ini. Ya, saya kan bertanya samamu. Yesus berkata, kau tuduh Yesus berkata akulah Alpha dan Omega. Betul? Bukan kutuduh, itu Elohim Yahweh. Elohim Yahweh. Di mana Yesus berkata setelah aku terangkat ke langit yang datang setelahku adalah Elohim Yahweh? Di mana Yesus berkata begitu? Sulit memang mengajarkan kebenaran memang kepada. Iya. Aduh, Itulah makanya konyol. tersesat. Udah mau dibawa ke jalan yang benar, nggak mau ke jalan yang benar. Sekarang begini, pola imanmu bro, itu berdasarkan dalil atau imani saja? Ya kan ada dalilnya. Mana dalilnya bahwa yang datang setelah Yesus terangkat ke langit adalah Yahweh? Udah jelas di wahyu itu. Dibaca nggak semua wahyu itu? Loh, Nanti kalau kita yang saya kalau tanya kita baca, mana dalilnya? Enggak usah kau bilang dibaca enggak wahyu itu. Yang kalau saya tanya dibaca dulu. mana dalilnya? Enggak usah suruh saya Makanya- baca. Tunjukkan makanya aja jangan dalilnya. Mana jangan dalilnya? main. Mana Kalau dalilnya? dibaca. Setelah Yesus terangkat ke langit yang datang adalah Yahweh. Dalilnya mana? Bukan ada tertulis yang datang Yahweh, bukan begitu. Lalu dari mana kau dapat ilmu yang datang kemudian di Pulau Patmos itu Yahweh? Akulah Alpha dan Omega, awal dan Iya, akhir kan. dari begitu. mana kau dapat ilmu bahwa yang datang berkata aku Alpha dan Omega itu adalah Yesus? Ya itulah, kau menyebut aku guru dan Tuhan, itulah aku. Ya nggak ada hubungannya itu. Ada hubungan. Ini yang datang kepada penulis wahyu mengaku akulah Alpha dan Omega dan kau tuduh itu adalah Yesus. Dari mana kamu tahu bahwa yang datang itu adalah Yesus? Aduh sulit, makanya nggak ketemu karena nggak punya Roh Kudus. Oke, datang tamu kita itu Makteon. Selamat datang. Kristen atau Islam? Main lempar-lempar aja ya.
Mana dalilnya? Yesus berkata yang datang setelah aku terangkat ke langit adalah Yahweh. Mana dalilnya? Mana? Udahlah, kalau kau nggak mengakui Yesus sebagai Tuhan, apa mau ku bilang? Nanti intinya jangan Bukan, Bung. Ini bukan masalah mengaku atau tidak. Kita berbicara mengenai kebenaran iman kita berdasarkan dalil, kan? Mencet juga kau. Ini lagi, puji Tuhan. Pertanyaan saya, bagaimana cara Anda memuji Tuhan? Coba, gimana cara Anda memuji Tuhan? Naik nggak ngomong. Cara Anda memuji, kan orang Kristen itu puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Sama seperti orang disuruh baca doa sebelum makan. Baca doa. Nah, sebelum dia makan apa dia bilang? Baca doa. Nah, makan sudah. Nah, baca doa. Gitu aja. Baca bismillah, bismillah. Itu baru betul. Tapi giliran disuruh baca basmalah, basmalah. Baca hamdalah, hamdalah. Nah, inilah kau. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Mana pujianmu? Kayak mana pujianmu itu? Kalau kami kan puji Tuhan, kami buktikan. Allahu Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Itu puji Tuhan. Nah, sekarang kalau kamu puji Tuhan, apa yang kau bilang? Hanya bilang puji Tuhan aja. Puji Tuhan, puji Tuhan. Ya mana puji Tuhannya mana? Mana puji Tuhan? Puji Tuhan, itu kan perintah itu. Puji Tuhan, artinya pujilah Tuhan. Nah, mana pujianmu? Coba, apa pujianmu itu? Wahai Tuhan, terpujilah Engkau yang mati digantung di atas tiang salib. Itu pujianmu. Terkutuklah Engkau. Itu maksudnya pujiannya. Sopan kau ngomong Juma. Nah, ini sudah sopan ini. Berarti kau mengatakan kitabmu itu tidak sopan karena mengatakan Tuhanmu terkutuk. Ya selamat. Lucu ente itu. Yang terkutuk di atas pohon, yang digantung di pohon itu Tuhanmu kan? Nah, itu kan imanmu. Justru saya berusaha untuk supaya Tuhan kau itu tidak terkutuk. Kau mati-matian Tuhanmu dikutuk. Lucu ente itu. Kepala kau lah Juma. Kenapa kepalaku? Iyalah. Orang sopan gimana? Justru kau yang gak sopan sebut kepala. Ya kau bilang terkutuk. Lah, Galatia 3 nomor 13, Yesus menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Apa sih? Dalil. Itu yang terus kau bahas Juma, mutar-mutar itu aja ilmumu itu. Enggak, namamu kan puji Tuhan, bro. Iya, haleluya. Faktanya enggak ada. Yang ada di kitabmu itu hanya mengutuk Tuhanmu sendiri. Itu bahasanmu, itu aja mutar-mutar, bosan kami dengarnya. Nah, baru bebas-bebas lah, manusia kok dituhankan. Siapa yang menuhankan manusia? Gila lah. Yesus bukan manusia rupanya. Hah? Yesus bukan manusia. Ayam. Itu lagi diulang-ulang. Itu lagi diulang. Buaya. Kami jelaskan pun kalian tidak mengerti. Cuma. Iya, saya tanya dulu samamu kawan. Yesus itu bukan manusia rupanya. Udah tahu kau jawabannya, gak usah kau tanya. Apa jawabannya? Aduh. Aduh. Kan kami jelaskan pun kau tidak paham itu. Ya coba kau jelaskan. Yesus itu bukan manusia rupanya. Kau sudah tahu jawabannya kan? Iya, saya tanya samamu. Kau tidak mengerti Juma. Yesus itu bukan manusia rupanya. Sampai situ aja pertanyaan terus sampai akhir hayat. Maria melahirkan apa rupanya? Melahirkan apa? Oh iya, Maria melahirkan apa? Iya, udah tahu kok. Kenapa kau tak tanya? Tapi iya, tadi kan kau menolak. Tadi kau katakan Kristen tidak menyembah manusia, makanya aku tanya, Maria melahirkan apa rupanya? Aduh, pertanyaan kalian itu aja, bosan kami benar. Dijelaskan pun nggak paham. Kau bilang Kristen tidak menyembah manusia. Ya, Maria melahirkan apa rupanya?
Hah? Melahirkan Bingung tahe. jawabnya, bingung. Tahe. Bukan bingung. Kok melahirkan tahe sih? Belajar juga kau ini. Woi. Kenapa kau bilang Maria melahirkan tahe? Kau itu gak sopan. Marah nanti teman Kristen. Tak bagus kayak gitu, Bang. Maria itu melahirkan manusia suci. Nah, itu kubela sudah kan? Maria melahirkan manusia suci, manusia benar, juru selamat bagi Bani Israel. Aku bela kau kan. Tapi kalau di Kristen, Maria itu melahirkan manusia yang menjadi kutuk di atas tiang salib. Betul? 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 Suka kau lah. Lah, dalilnya ada kan? Kalau di Islam kan, Maria melahirkan anak laki-laki yang suci. Di tempatmu, Maria melahirkan manusia yang terkutuk digantung di atas pohon. Betul? Apalagi kau bilang suka kau lah situ. Marah kau rupanya sama aku, Bang. Hah? Marah kau sama aku, benci kau sama aku. Aku, Bang Suma, yang membela Yesus, mengatakan dia manusia suci, kau marah sama aku. Marah. Aku yang membela Yesus, dia tidak diludahin, dia tidak ditampar, dia tidak ditelanjangin, dia tidak dibunuh. Marah sama aku. Saya katakan gitu, marah, kamu jengkel, kamu emosi. Kau bilang aku penghujat. Gitu, Bang, kau marah. Keselnya kau sama aku. Kau benci sama orang-orang yang seperti Bang Suma ini yang membela Yesus. Kau marah. Bang Suma tidak mau dia dilahirkan sebagai manusia terkutuk. Bang Suma mau dia dilahirkan sebagai manusia suci. Kamu marah dengan itu. Bang. Abang. Bang. Siang malam 24 jam saya membela Yesus dengan mengatakan dia tidak mati terkutuk. Dia manusia suci yang diselamatkan kemudian oleh Tuhan di mana dia berdoa semalam-malaman. Ibrani 5 nomor 7. Sebagai manusia, Yesus mempersembahkan doa yang sungguh-sungguh kepada Tuhan yang mampu menyelamatkannya dari maut. Dan atas kesolehannya doanya dikabulkan. Salah rupanya saya membela Yesus, gitu. Benci rupanya kamu, karena saya mengatakan Yesus itu manusia suci. Tidak terkutuk, tidak ditampar, nggak diludahin, nggak ditelanjangin, nggak ditombak, Tidak dibunuh, nggak disiksa. Marah rupanya abangku ini, benci gitu. Sebegitu dalamnya iblis membawa abang ini ke tempat gelap, sampai orang yang membela Yesus pun Anda benci. Tapi orang yang menghujat Yesus Anda sayangi, Anda cintai. Anda jadikan rasul. Bahkan semalam ada yang cari-cari saya, dia mau bunuh saya gara-gara saya bela Yesus. Anda mewakili Yesus atau mewakili setan sih? Bang, berapa mangkok? Sulit ini, sulit. Kami umat Islam mati-matian membela Yesus. Yesus itu tidak dibunuh, dia manusia suci. Kok jadi kalian lebih tahu? Kan itu di dalam Bible. Di dalam apa? Di dalam Biblemu Yesus itu manusia suci, bro. Sedangkan orang suci itu nggak boleh dibunuh. Kalian pula merubah-merubah ayat. Loh, Kisah Para Rasul 4 nomor 27-28. Yesus adalah hamba yang suci. Berarti hamba yang terkutuk itu siapa? Yang di atas pohon digantung itu siapa? Kalau Yesus suci, lalu yang di atas pohon itu siapa? Yang terkutuk. Tahe. Nanti kami bilang reinkarnasi, kalian nggak percaya. Reinkarnasi. Sejak kapan rupanya Kristen ini kayak Hindu? Loh.
Ada Sejak kapan? ada juga rupanya pengikut orang Yahudi reinkarnasi. Ada kan aja lah. Kok suka kami Iya. lah. Kok tahu pura aku. Iya. Abang ini lucu. Iya, mari kita ketawa Juma. Udah Iya, lah. mari kita Kau ketawa. sok cari kebenaran aja kau. Macam betul aja. Bukan abang, saya dalam hal ini membela Yesus yang kalian ribuan tahun hujat, hinakan, rendahkan, udah ada sama distakan. kau kunci surga Juma. Udah ada sama kau kunci surga. Alhamdulillah ada bang. Wah, Yohanes dari mana 17 nomor 3. Hah? Hidup kekal itu adalah surga. Dan surga bisa didapatkan menurut Yesus apabila mengenal Tuhan yang mengutus Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan. Nah, ayo. Itu kunci surga. Dari mana Anda saudara dapatkan kunci surga? Tuhan Udah satu-satunya yakin kau? adalah Yesus. Kutanya dulu kau, udah yakin kau Juma? Udah yakin? Ya, yakin dong. Pasti. Pasti dong. Loh, tapi istilah kamu itu insya Allah, mudah-mudahan gimana nih? Ya, itu kembali kepada Allah. Kepastian itu kepercayaan kami Juma, jangan ikut-ikutan lu. Oh, tidak Kalian- bisa. Coba Insya 1 Allah. Yohanes 3 coba 1 Yohanes 3 nomor 2. Kamu kalau kurang belajar bagus masuk sini, kenal dengan Bang Suma. Aku baca ya. Saudara-saudaraku yang kekasih. Sekarang kita adalah anak-anak Theos, tetapi belum nyata seperti apa nasib kita kelak. Mana ini? Belum nyata. Mana pastinya? Bang, Kau bacai pun ayat pesan Alkitab berapa itu. Hei, mangkok? Juma, Ini kau dalilmu. Gini nih Juma, kau baca pun ayat Alkitab itu, kau hanya mencari kesalahan dari ayat itu, tapi tidak kau dalami maknanya. Kami jelaskan pun kau tidak mengerti Juma, hanya kebenaranmu aja. Jadi Ini gimana? kebenaran Bibelmu ini kebenaran Bibelmu mengatakan bahwa belum nyata seperti apa nasib orang-orang Kristen kelak. Ini kebenaran ini. Saya sedang mengungkap kebenaran Bible. 1 Yohanes 3 nomor 2. Orang Kristen nasibnya belum nyata, belum jelas kelak seperti apa. Ini Bible, Bang. Tadi kan Abang mengatakan kami pasti katanya. Ku kasih dalil ini. Kami lelah menjelaskan sama kalian, jadi nggak ada artinya berdebat. Jadi kayak mana kebenaranmu aja yang kami dengar. Nah, terus Abang mau berapa mangkok? Hah? Abang mau berapa mangkok? 1 juta mangkok kirim sini. Aduh, Abang ininya nggak pernah belajar Bible Abang ini kan? Iya. Ya, menghakimi kau. Menghakimi kau. Terus Abang paham Bible? Hah? Abang paham Bible? Gak usah kau tanya itu. Sesama manusia gak usah nanya itu. Lalu gimana ceritanya? Gak usah kau tanya itu. Nah. Lalu Ilmumu gimana? aja pun aku udah tahu Juma. Ilmumu aja pun aku udah tahu mana. Itu aja aku tak tanya. Bosan kami. itu aja aku putar. Ya sudah kalau gitu kutanya yang lain boleh. Suka kau lah. Nah, sekarang kau tunjukkan kepada saya. Di situ kan ada disebut Zakaria. Zakaria itu punya bapaknya namanya Berek. Berek itu punya bapak namanya Ido. Dan diceritakan bahwa Ido ini adalah seorang nabi. Diceritakan dalam kitabmu dia memiliki kitab. Namanya kitab Nabi Ido. Boleh, di mana kitab Nabi Ido sekarang ini? Kau cari aja kan kau. Pintar kau. Kau cari aja. Sekarang saya dibilang pintar. Hebat kali tadi direndah-rendahin, sekarang dibilang pintar. Gak apa-apa. Ya kau cari aja lah. Pertanyaan kau pun aneh. Aneh ya? Iyalah. Oh ya sudahlah kalau begitu. Pertanyaan yang lain Kang Zuma. Pertanyaan yang lain. Siapa yang menciptakan jari jemari bayi Yesus? Jawab. Nanti ku tanya sama kau 10 pertanyaan, tidak ada yang bisa kau jawab. Kau hanya bertanya. Dijelaskan pun kau sulit. Jadi kayak mana coba? Saudaraku ini kenapa? Saya kan bertanya, Kenapa? siapa yang Pertanyaan menciptakan kau. jari jemari bayi Yesus? Pertanyaan kau pun nggak berbobot. Kok Cuman nggak berbobot pula? Iya lah. Di dalam Yohanes 1 nomor 3
Dari dialah segala sesuatu dijadikan. Kan begitu. Nah sekarang pertanyaan saya, siapa yang menjadikan jari jemari Yesus? Siapa? Ah. Kok siapa lagi kau bilang? Kamu udah punya kepercayaan, kau pertanyakan lagi seperti itu. Gimana kau bilang? Jari jemari, bentar lagi kau tanya hidungnya, rambutnya. Enggak, cuman itu aja, jari jemarinya jari jemarinya yang kutanya. Siapa yang Iya, menciptakan? dijawab nanti. Begini Juma. Kok korek lagi, kok cari kesalahan. Baru nanti rambutnya dari mana? Dari bapaknya dari mana? Ibunya mana? Itu Ya, aja sudah. pertanyaan kalian. Ya sudah. Kalau misalnya Yesus dilakban hidungnya dengan mulutnya, hidup nggak dia? Kalau dilakban selama 30 menit. Nah, lagi-lagi pertanyaan nggak berbobot. Apalah pertanyaanmu ini? Hah? Loh, kan Yesus Tuhan katanya. Kalau dilakban mulutnya sama hidungnya selama 10 menit, mati nggak dia? Pertanyaan apa kau ini? Ya, begini aja, Mas. Itu pertanyaan logika, bos. Pertanyaan apa itu Juma? Di dalam Ini Yohanes 5 mantap nomor juga 26. pertanyaanmu. Hah? Yohanes Memalukan 5 pertanyaanmu itu. Yohanes 5 nomor 26. Semua bisa aku jawab pertanyaanmu itu, tapi nggak pantas pertanyaanmu itu seorang Juma. Yohanes 5 nomor 26, demikianlah Yesus diberikan kehidupan untuk dirinya sendiri. Nah sekarang Yesus itu adalah manusia yang diberi hidup. Kalau mulutnya dan hidungnya dilakban selama 10 menit, hidup gak dia? Lucu ya. Pertanyaan saya, kenapa kamu yang tertawa? Ya Hidup ketawa gak dia? lah. Melotot Hah? enggak matanya di menit-menit 6? Masuk menit Iya. ke-6 mulai melotot matanya. Betul? Pucat mukanya, gemetaran tangannya, kakinya mulai dingin. 8 menit mulai matanya hilang mata hitamnya. 10 menit innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Betul? Ya, bentar Bang Zuma.